Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mau berkenan hadir malam ini. Bentar lagi 1 menit lagi akan dimulai sesinya. Jadi sebentar aja, paling 20 menit lah paling lama. Juga rupanya dikit materinya kali ini. Jadi rule aturannya kalau ada yang ditanya, kalau ada yang ragu, boleh langsung raise hand atau mau skip materinya. Maksudnya itu kalau sudah paham, boleh skip aja. Maksudnya itu raise hand bilang skip. Dah, start. 3, 2, 1. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk yang sudah mau berkenan hadir. Dan kelas ini memang murninya tujuannya untuk amal ya, anjir. Dan untuk mendorong teman-teman juga, siapa yang tertarik untuk sharing di angkatan, supaya jadi budaya gitu. Bisa diterusin mungkin dengan adik yang di bawah. Jadi bisa jadi amal. Something. Oke, elektrokardiogram, sumber dari Guyton. Dan nah ini kompetensi yang dirangkum sama AI dan aku cross check juga dari bab 9 sampai bab 13 dan benar ini yang paling penting. Jadi kita bakal bahas 1 sampai 17. Kalau ada yang sudah paham, raise hand aja bilang skip. Dan kalau ada yang nggak paham di satu titik, satu poin nggak paham, ya udah bilang aja angkat tangan, raise hand juga. Langsung raise hand aja. Mungkin teman-teman boleh langsung ngomong. Nih, karena sebagian besar karena kita udah lewat sebagian les kuliah kardiologi, jadi mungkin lebih relate lah materi ini. Kan sebagaimana kita tahu, otot jantung kan itu kan terdiri atau disebut sinsitium. Sinsitium itu satu kesatuan maksudnya. Ada dua sinsitium di jantung. Bayangin ini jantung, ini atrium atrium, dan sinsitium ventricle. Kenapa dibagi seperti ini? Karena otot itu seolah-olah dia satu kesatuan. Kalau hukumnya berbunyi, kalau satu titik aja mengalami depolarisasi, maka seluruh bagian dari sinsitium harus terdepolarisasi juga. Dimanapun start depolarisasi itu. Ada gelombang listrik satu titik, jadi mereka tuh bareng semua atau tidak sama sekali. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sel jantung tuh terikat dengan kuat, terikat dengan erat dengan seolah-olah perpanjangan sitoplasma, ini diskus interkalaris ini, yang fungsinya untuk memudahkan transport ion kalsium supaya lebih cepat depolarisasi antar sel. Ini dasar-dasar ya, mungkin udah lewat. Ini juga konsep biokimianya. Ada dua macam ini alur sel, potensial istirahat, apa namanya itu pada sel otot biasa dan sel nodus sinoatrial. Ini mau di skip nggak poin kedua? Aduh. Oke, kalau nggak skip aku jelasin singkat aja. Jadi impuls dari jantung yang penting untuk lihat tuh grafik ini yang kecil di bawah ini. Dan alur biokimia besar ini adalah alurnya. Kok bisa terbentuk grafik ini? Nah, jantung itu seperti otot pada umumnya dia diaktifkan oleh impuls dari saraf. Kan dari sini mulainya tuh. Cara ada impuls dari saraf mengaktifkan ini. Ada sebuah gerbang khusus kalsium yang hanya aktif kalau ada impuls dari positif dari saraf. Ada stimulus dari saraf. Stimulus ini ketika gerbang ini terbuka, dia akan memasukkan kalsium ke dalam sitosol. Sedangkan sebagian besar kalsium dalam sel jantung itu dari tubulus T. Hanya sebagian kecil saja yang dari retikulum sitoplasma. Somehow kebalikan dari otot skeletal. Ketika kalsium terakumulasi dan terjadilah kontraksi, singkat cerita terjadilah kontraksi. Dan gitu juga ngebuang kalsium setelah selesai dipakai, kalsiumnya dibuang. Nah, yang perlu kita concern teman-teman lihat tuh ini nih, ini lebih penting sih. Bagaimana alur bisa terjadi ini gelombang bisa kayak gini bentuk polanya. Ini hubungan antara detik terhadap milivolt. Jadi pada saat ini kita cerita otot jantung yang ada di sinus. Ada dua macam. Jadi ada pola yang otot jantung sinus yang cuma ada di sinoatrial, atrioventrikular sama di Purkinje, dan seluruh otot jantung yang lain itu polanya kayak gini, kayak pola warna hijau ini. Kenapa bisa kayak gitu? Kita start dari satu titik aja. Dia soalnya siklus. Kan dari ketika setelah repolarisasi, maka di dalam sel akan negatif. Kita ambil titik ini misalkan. Dalam sel itu negatif muatannya. Nah, kenapa bisa slowly lift
lifted slowly kayak gini, naik pelan-pelan muatan listriknya. Nah, itu adalah peran dari sebuah channel yang disebut Fanny Channel namanya. Fanny Channel ini adalah sebuah gerbang atau selalu gerbang kayak gini nih, nah, kayak gerbang yang mengizinkan kalsium masuk ke dalam sel. Kalau kalsium masuk ke dalam sel yang muatannya negatif, apa yang terjadi? Maka sel itu akan perlahan-lahan akan berubah, bergeser muatannya ke arah muatan positif. Maka secara perlahan muatan sel akan positif. Dan sel dan gerbang ini, saluran ini hanya terbuka ketika muatannya negatif. Kalau muatan positif, ketika oh muatannya sudah cukup positif. Nah, gerbang ini ketutup. Ajaibnya ketutup. Dia sensitif terhadap stimulus. Nah, apa yang terbuka dan menciptakan lonjakan ion positif ini, yakni apa namanya itu? Natrium, gerbang natrium, fast natrium channel. Gerbang natrium ini cepat ngebuka, terjadi influx natrium, sorry ini bukan 12. Influx natrium secara masif, kemudian tertutup sampai di pucuk. Rupanya di pucuk ini dia ketutup. Setelahnya, kenapa bisa turun? Karena kalium keluar dari sel. Oke, ini konsepnya sudah cukup mudah. Dan yang ngebedain ini sama persis kayak otot skeletal, dan yang ngebedain hanya pada Fanny Channel ini. Fanny Channel inilah yang membuat siklusnya seolah-olah berulang. Jadi dia adalah gerbang negatif, gerbang yang ngasilin muatan positif. Kemudian ketika muatan positif dia ketutup, dan ketika muatan kembali ke negatif, dia terbuka lagi. Makanya bisa terjadi pola. Oke, ini tidak begitu ada kelihatan sih aplikasinya di kaki sih. Kalau mau teman-teman yang mau dengerin record ini bisa skip aja. Skip aja. Terus bagian ini poin kompetensi ketiga, kurva siklus jantung ini adalah grafik yang ngejelasin tentang hubungan antara volume terhadap tekanan. Kenapa ini penting? Karena grafik ini akan berubah pada berbagai macam penyakit jantung. Mungkin udah bisa kebayang sih kalau misalkan volume ventrikel kiri misalkan. Kalau dia gagal jantung, grafiknya bisa geser ke sini. Nah, jadi kayak gini grafiknya. Bisa melebar ke kanan. Atau dia mengalami hipertensi, hipertensi grafiknya akan geser ke atas. Grafik ini ngasih tahu kita kalau ada hubungan antara tekanan ventrikel kiri dan volume ventrikel tekanan terhadap volume ventrikel kiri, dan ada sebuah periode khusus yang dimana disebut isovolemik dan isometrik, yang terjadi peningkatan atau penurunan tekanan tapi tidak diikuti dengan perubahan volume. Tuh sih. Nih, hukum Frank Starling nih, intinya ingat gak waktu praktikum fisiologi dan dokter Patrick itu yang ngomongin kalau semakin banyak aktin miosin yang berikatan maka akan semakin kuat kontraksi otot itu. Nah, inilah hukum Frank Starling ini. Semakin berdilatasi otot jantung itu maka akan semakin kuat kontraksinya. Justru kontraksinya semakin kuat ini meningkatkan venous return. Venous return justru meningkatkan preload. Preload inilah yang justru mengakibatkan dilatasi jantung. Dilatasi jantung mengakibatkan peningkatan kontraksi jantung. Kontraksi jantung meningkatkan venous return. Ini kayak lingkaran setan. Makanya semakin parah. Oke, udah cukup simpel kayaknya. Dan ini poin kelima 67, ini sinus. Mungkin kalau teman-teman kita sudah tahu ini fisiologinya gimana, jadi kataku di skip aja. Kan ini alurnya desinotrial, atriovesikular, dan seterusnya dan seterusnya. 0, ini waktunya pada milidetik keberapa seharusnya dia sampai itu dengan asumsi kalau 0,0 milidetik itu ada di sini atrial. Maka dia di 0,22 detik sampai di serabut paling ujung dari jantung. Oke, lanjut. Kalau mau PQRS sudah tahu, teman-teman gue udah tahu, dan ini juga normalnya juga udah tahu berapa. Ini seharusnya ketipis, ini 0, berapa. Nah, yang mau ditekankan di sini kan tadi gimana konsep bagaimana sebab akibat dari EKG. Kalau gitu, ini segitiga Einthoven, mungkin teman-teman yang tertarik bisa pelajarin gimana cara kerja dari lead. Dia soal kayak ngebandingin dua titik. Ngebandingin arah dan arus terhadap dua titik. Nanti ada titik A yang titik B itu yang jadi acuan, titik A jadi acuan, titik B yang acuan. Mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik bisa dibaca di Gaitan. Tapi gak aplikatif sih, gak worth it. Nah, yang worth it itu ini tentang eksis. Kita bicara tentang eksis jantung. Jadi gimana sebenarnya EKG itu diaplikasikan di dunia nyata? Jadi EKG itu sebenarnya memang sebuah instrumen yang gimana cara kita bisa seolah-olah ngelihat jantung itu secara tervisualisasi. Kita bisa ngelihat jantung itu secara real time. Jadi ada dua faktor, cuman ada dua hal yang mempengaruhi arah dan kekuatan gelombang EKG. Sorry, maksudnya itu mempengaruhi panah atau arus yang ada di EKG, yang bisa terlihat di EKG. Faktor yang mempengaruhi EKG itu adalah arah dan kekuatan.
Kalau arah maksudnya gimana? Semakin dia ke arah eksis itu, maka dia akan semakin kuat. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Kalau kekuatan ini udah jelas hipertrofi otot. Kalau semakin jumlah ini bicara tentang jumlah otot, kalau semakin banyak jumlah ototnya, maka semakin besar kita terlihat muatannya di EKG. Maksudnya itu kalau hipertrofi ventrikel kiri kan misalkan dia pendek kelihatannya kalau normal. Kalau dia kekuatannya jumlah besar, jumlah dia mengalami hipertrofi dan jumlah selnya meningkat, maka kita akan kelihatan dia tinggi. Jumlahnya akan berbeda dengan yang normal. Nah, jadi yang mau dibicarakan di sini tentang eksis. Kita sepakatin dulu ada dua buah macam gelombang dalam sel. Balik lagi ke atas ini ada di dalam sel otot itu ada hukum yang namanya kalau satu gelombang depolarisasi, di sini kita sebut saja notasinya gelombang positif dan gelombang repolarisasi gelombang kedua atau gelombang negatif. Sepakatin itu dulu. Jadi disclaimer di sini nyebut gelombang depolarisasi, gelombang positif dan gelombang repolarisasi gelombang negatif. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah nanti pemahamannya. Jadi kita teman-teman mungkin yang belum tahu bayangin ini sebuah roda dalam bentuk dua dimensi. Ini kan lingkaran, enggak lah lingkaran ya, lingkaran dua dimensi. Dan ini jantung di tengah-tengah. Ini bayangin struktur jantung dua dimensi, kayak memang papan gitu, tipis. Jadi dia ngelihat, wait, bentar, kayaknya matiin aja virtual backgroundnya. Nah, oke. Nah, bayangin kayak gini jantung tuh. Mohon teman-teman lihat sebentar. eh Kayaknya stop share screen. Pin. Nah, bayangin kayak gini. Bayangin nih jantung. Jantung kayak gini. Kebalik ya gambarnya. Bentar ya. Tuh framing. Mirror my video. Nah, gini. Arah kiri. Oh iya benar-benar, sorry. Kayak gini kan jantung. Ke arah kiri. Atau sih di gambar kelihatan kiri atau enggak. Yang ini posisinya persis di jantung. Nah, kalau kita ngelihatnya dari sudut dua dimensi. Bayangi dari sebelah sini. Ada. Gimana cara bilangnya? Nah, bayangi kalian itu cuma bisa ngelihat ke satu sisi aja. Di sisi sebelah sini. Di sisi sebelah sini jantung. Nah, ke arah sini. Nah, oke, kepala aku aja lah. Bayangin kepala aku nih jantung. Nah, jadi di sisi sebelah sini satu, satu. Jadi di sisi sebelah kiri aku nih sumbu positif dari satu. Gambarnya kayak. Nah, ini tadi ini tadi jantung di tengah. Nah, sisi kiri di sisi kiri jantung ini disebut ada kita sepakati sebagai sumbu positif. Nggak ada sumbu positif dari lead satu. Memang penamaannya lead satu. Kita sekarang sepakatin aja kalau namanya memang lead satu. Namanya kalau yang ke arah kiri namanya satu. Jadi ada namanya yang ke arah lain namanya lain. Nah, di sini yang penting. Ketika sumbu atau gelombang positif yang tadi di atas nih, gelombang satu ini, gelombang positif mengarah ke sumbu positif. Gelombang positif, ini kan gelombangnya. Yang biru gelombang positif ke arah sumbu positif, maka bernilai benar. Positif ketemu positif, maka di EKG maka terdinilai benar. Kalau benar EKG, dia akan keluar gelombang positif, muncul ke arah positif. Bayangin ini garis nol, ke atas ini positif, ke bawah ini negatif. Kalau dia positif, ke arah positif. Nah, itu konsep yang paling penting, intinya. Jadi, begitu juga sebaliknya. Karena ke arah kiri ini adalah sumbu dari sumbu positif dari lead satu, maka kebalikannya 180 derajat dari sana adalah sumbu negatif dari lead satu. Sekarang dengan logika yang sama, teman-teman bisa membayangin kalau apa yang terjadi kalau gelombang positif ini
ke arah lead 1. Maka bahasanya akan menjadi, kita kan nyebutnya kayak gelombang positif ke arah sumbu negatif. Apakah benar? Maka salah. Seharusnya tidak. Maka di EKG akan muncul gelombang negatif. Gitu konsep dasarnya. Cukup kita ngebayang dengan analogi gelombang satu tadi, teman-teman bisa ngelihat gitu juga lah yang terjadi pada gelombang-gelombang lain. Ada gelombang dua, ada sumbu dua, sumbu positif dua itu arah 30 derajat ke bawah dari tengah jantung. Kemudian kebalikannya, kalau sumbu positif dua di sini, sumbu negatif dari dua kebalikannya. Fungsi sumbu ini sama persis dan hanya namanya aja yang aneh. Ya teman-teman bisa ingatnya gitu. Terus ada sumbu positif dari 3 ke arah 120-an lah ya derajat. Gitu juga kebalikannya. Maka 180 derajat dari sana adalah sumbu negatif dari ini, sumbu 3. Oke. Tapi ini masih ada gap kosong. Jadi masih belum begitu spesifik. Maka orang-orang dulu nambahin lead lagi ke arah sini, atas sini. Di mereka tambahin AVF namanya. AVL, sorry. AVL. L, left, tangan kiri. Ini adalah sumbu positif dari AVL, 30 derajat dari sumbu 1. Artinya, kebalikan 180 derajat dari sumbu AVL adalah sumbu negatif dari AVL. Kemudian ditambahin lagi AVR. Sumbu positif dari AVR adalah kanan atas. Itu juga kebalikannya. Sumbu negatif dari AVR, oh my, adalah kiri bawah. Terakhir, ada sumbu terakhir, sumbu positif dari AVF adalah ke arah bawah. Begitu, maka kebalikannya, sumbu negatif dari AVR adalah kebalikannya. Maka dengan begini, kita bisa seolah-olah melihat gelombang itu, baik gelombang positif atau negatif, itu ke arah mana. Sebut aja teman-teman, misalkan dia gelombangnya negatif. Ada sebuah gelombang positif ke arah 59 derajat. Ke arah kiri bawah. Anggap gelombangnya punya kekuatan yang kuat. Dengan konsep yang sudah kita pahamin tadi, artinya kalau yang pertama kali kita lihat, ini gelombang apa? Kalau dia adalah gelombang positif, maka dia mengarah kemana? Ini kan gelombang positif nih. Satu dari dua gelombang tadi. Gelombang positif ke arah paling dekat dengan positif dua. Maka karena dua yang paling dekat, sesuai hukum tadi, arah yang mempengaruhi, arah kita anggap kekuatannya sama, dianggap kekuatan sama, maka arah yang mempengaruhi. Karena arahnya paling dekat ke arah dua, maka lead dua lah yang paling tinggi dari seluruh lead yang lain. Dan karena ini positif, bertemu dengan positif, maka hasilnya akan positif di EKG. Selalu kayak gitu. Setelah kita ngelihat lead yang paling tinggi, teman-teman bisa ngelihat lead yang ada di sekitarnya. Ada AVR dan apa nih salah? Oh salah, ini FF. Astaga. Foot, sorry. Foot kaki. Right ini tangan kanan, AVR. F foot kaki. Maka yang ada di sekitarnya apa? Ada AVF sumbu positif dan AVR sumbu negatif. Karena dia dekat, apa namanya tuh? Kalau kalian bingung karena dia kedekat paling kedua setelah si nomor 2 ini, maka kita lihat dulu nilai kebenarannya. Berarti apa, mereka berdua inilah yang paling tinggi kedua setelah si nomor 2. AVF karena dia bernilai benar, ini gelombang positif ke arah positif, maka benar. Berarti seharusnya di EKG, maka AVF itu akan meningkat, tapi tidak setinggi dari gelombang 2. Kemudian ada AVR. AVR ini dia adalah gelombang positif ke arah negatif, maka tidak benar. Meskipun dia salah satu yang tertinggi kedua,
Tapi karena nilainya tidak benar, dia akan negatif. Tapi dalam. S-nya akan dalam. Lebih kurang sedalamnya si AVF. Oke, oke, nanti ada banyak contoh EKG. Gimana teman-teman? Aku harap bisa diharapkan bisa dipahami dengan baik. Inilah konsepnya. Jadi mau ke arah manapun gelombang ini, maka selalu perhatikan dia ke arah mana, siapa yang paling tinggi, dan itu gelombang apa. Ini kita ngomong gelombang positif. Kalau gelombang negatif, kebalikannya nilainya. Karena ini gelombang negatif. Kalau misalkan yang ke arah sini nih, ini kita sebut lah ini bukan gelombang positif tadi. Ini 59 derajat ini adalah gelombang negatif. Maka dua ini akan bernilai negatif. Ini salah. Nah, ini ada gelombang negatif. Maka dua karena gelombang negatif ketemu dengan sumbu positif, maka dia akan negatif. Sedangkan AVR ini bernilai benar. AVR yang bernilai benar dan AVF ini bernilai salah. Nah, gitu. Jadi kalau dia bernilai benar dan menjauhi apa dia bernilai benar, maka dia akan muncul di EKG positif. Kalau bernilai salah, akan muncul nilai negatif. Ini untuk sumbu yang ada di sumbu dua dimensi. Coba teman-teman perhatikan sumbu tiga dimensi ini, yakni lead prekordial. V1 sampai V6. Nah, V1 ini gitu juga. Sumbu positifnya ada di mana? Sumbu positifnya adalah ke arah V1 itu sendiri. Ke arah yang kita tempel itu. Itu sumbu positif. Sumbu positif. Dan berarti sumbu negatifnya kemana? Ke belakangnya. 180 derajat. Ini bayangin tiga dimensi belakangnya nih. Sumbu negatif. Cara nilainya gimana? Kalau ada gelombang positif ke arah V1, maka dia akan memuat nilai positif. Semakin dekat gelombang itu, semakin tinggi ini ya, leadnya. Semakin tinggi muncul di EKG. Kebalikannya juga, kalau ini gelombang negatif, gelombang negatif ke arah positif, maka dia akan nilai negatif. Kebalikannya juga, kalau misalkan gelombang positif ke arah negatif, maka dia bernilai tidak benar. Gelombang saat ini kan V1, ke arah belakangnya V1. Tapi dia ada gelombang positif ke arah belakang V1. Maka itu adalah sumbu negatif dari P1. Maka karena dia gelombang positif ke arah sumbu negatif dari P1, dia tidak benar. Maka EKG akan turun nampak semakin tajam ke bawah. Seberapa dalam tajam ke bawahnya itu tergantung dengan kekuatan dan arahnya. Kalau arahnya semakin dekat dengan sumbu itu, maka kedalaman atau ketinggiannya maka semakin tinggi. Kemudian kalau kekuatannya meningkat, itu akan terlihat sih sebenarnya di seluruh EKG. Karena rata-ratanya meningkat. Jadi gitu cara kita ngebedain, oh ini kekuatannya meningkat atau kalau ngebedain kekuatannya meningkat atau arahnya yang berbeda, itu dengan kita tahu ketinggiannya. Kalau misalkan semakin tinggi dia tuh tinggi dewean dia dibandingin seluruh gelombang yang lain, maka EKG ini atau gelombang jantung ini ke arah dia. Berarti ada something yang terjadi di situ. Nanti kita akan jelasin kenapa. Sorry. Sekarang alasannya karena misalkan hipertrofi. Hipertrofi maka akan meningkatkan jumlah sel dan meningkatkan kekuatan. Maka arah kelistrikan jantung akan besar ke arah dia. Makanya eh, kelistrikan dia kelihatan di EKG meningkat karena jumlahnya meningkat. Gitu juga seluruh P2, P3 ini sumbu positif dari masing-masing ini. Sumbu negatifnya kemana? Persis 180 derajat ke arah belakang dia. Jadi kita tuh seolah-olah bisa ngelihat bagian depan dan belakang. Bagian depan dan belakang. Kalau dia adalah gelombang positif, ke arah depan dari EKG sumbu itu, kita bisa ngelihat itu dia meningkat. Kalau dia ke arah belakang, kita bisa melihat yang itu menurun. Maka ada dua kemungkinan sih sebenarnya. Nah, cara menyingkirkan dua kemungkinan itu adalah dengan kita tahu cara dari pola dari gelombang depolarisasi dan repolarisasi. Hukumnya berbunyi, kalau satu gelombang positif pasti diikuti oleh satu gelombang negatif. Apa arti hukumnya? Ketika ventrik atrium, kan atrium duluan,
atrium mengalami depolarisasi atau kontraksi, maka eh, setelah itu pasti diikuti oleh repolarisasi atrium. Buktinya pada gelombang EKG, sorry, ini, nah, sorry ini kepanjangan. Nah, buktinya ini kan depolarisasi atrium gelombang ini. Kemudian ada diikuti oleh repolarisasi atrium yang dempetan dengan depolarisasi ventrikel. Ini depolarisasi atrium diikuti oleh repolarisasi atrium yang barengan sama depolarisasi ventrikel dan diikuti oleh repolarisasi ventrikel. Kok ini bernilai positif? Karena pada repolarisasi ventrikel yang apanya itu yang keluar adalah gelombang negatif dan gelombang negatif itu pergi ke arah belakang, dari jantung, belakang atas kanan atas nih. Sedangkan kanan atas itu adalah sumbu negatif dari lead 2. Maka gelombang negatif repolarisasi bertemu dengan sumbu negatif dari lead 2, maka bernilai benar. Makanya lead gelombang T ini bernilai positif meskipun dia adalah gelombang negatif. Karena dia bernilai benar yang dilihat EKG itu, bukan dia ngelihat itu muatannya apa, tapi benar atau tidak. Oke, gitulah dasar teorinya, teman-teman. Semua EKG gitu. Nanti kita akan lihat gimana pengaplikasian yang paling sering. Nah, ini contoh normalnya kayak gimana. Eh, nah, contoh normal. Jadi, yang pertama kali teman-teman lihat, ini tips dari aku sih. Tips yang aku dapat tips yang paling berguna menurut aku tuh, ketika kalian melihat EKG, kalian lihat lead mana yang paling tinggi. Pucuknya itu yang paling tinggi. Ya, ini lead yang lingkaran tadi. Mana yang paling tinggi? Lead 2. Berarti jantung ini ke arah dia. Paling apa namanya itu lebih condong ke arah dia artinya. Berarti kita tahu